Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata pelajaran Bahasa Indonesia membuat poster hemat energi. Sebelumnya, kalian telah mengenal teks petunjuk. Teks petunjuk dapat disajikan dalam bentuk poster. Poster adalah karya seni berisi gambar dan kalimat ajakan di atas kertas berukuran besar yang digantung atau ditempel. Poster menggunakan kata-kata singkat, padat, jelas, dan menarik. Berikut langkah-langkah membuat poster yang menarik. Poster sebaiknya berwarna cerah karena akan menarik perhatian orang untuk membacanya. Gambar atau tulisan dibuat sesuai tema dan ukuran poster. Tulisan dibuat dengan kalimat efektif, singkat, dan jelas. Mengkampanyekan isi poster. Poster dapat disampaikan kepada orang-orang di sekitarnya atau disebut dengan kampanye. Cara mengkampanyekan isi poster: pertama, pahamilah isi poster dengan baik. Yang kedua, bicarakan isi poster dengan jelas dan efektif. Yang ketiga, sampaikan dengan bahasa yang baik dan santun, serta tidak terlalu cepat. Berikut adalah contoh-contoh poster tentang hemat energi. Muatan pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, poster pelaksanaan hak dan kewajiban. Kita berhak memanfaatkan energi dan wajib menghemat penggunaannya. Ajaklah orang-orang untuk menghemat energi melalui poster. Poster dapat digunakan untuk mengajak masyarakat melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang. Kerjasama dalam pelaksanaan hak dan kewajiban. Setiap manusia memiliki hak dan kewajiban terhadap penggunaan sumber energi. Hak kita terhadap sumber energi adalah menggunakan sumber energi sesuai kebutuhan. Kewajiban kita adalah menghemat energi. Muatan pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial, materi selanjutnya adalah pemanfaatan sumber daya alam. Sumber daya alam juga dimanfaatkan untuk membantu kegiatan manusia. Sumber daya alam harus dimanfaatkan dengan bijak. Kegiatan transportasi memerlukan sumber daya alam seperti logam dan minyak bumi. Adapun pemanfaatan logam sebagai bahan pembuatan alat transportasi dan minyak bumi sebagai bahan utama pembuatan bahan bakar. Kegiatan pembuatan patung memerlukan sumber daya alam seperti tanah, kayu, batu, besi atau baja. Tanah, kayu atau batu dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan patung. Besi atau baja dimanfaatkan sebagai bahan baku untuk pembuatan pahat. Kegiatan pembuatan pakaian memerlukan sumber daya alam seperti kapas, logam, dan plastik. Pemanfaatan kapas sebagai bahan baku pembuatan kain dan benang, sedangkan pemanfaatan logam sebagai bahan baku pembuatan jarum jahit, gunting, dan meja jahit. Sedangkan plastik, pemanfaatannya sebagai bahan baku pembuatan kancing. Kegiatan pembuatan ikan asin memerlukan sumber daya alam seperti kayu, garam, dan panas matahari. Pemanfaatan kayu sebagai bahan pembuatan anyaman tempat pengeringan ikan. Garam dimanfaatkan sebagai mengawetkan ikan asin. Adapun panas matahari dimanfaatkan untuk mengeringkan ikan asin. Pada kegiatan pertanian padi, sumber daya alam yang diperlukan adalah matahari, air, udara, tanah, kotoran hewan, dan kerbau. Pemanfaatan matahari dalam pertanian padi adalah untuk pertumbuhan padi, pembangkit listrik, dan menerangi lingkungan. Adapun air
dimanfaatkan untuk mengaliri lahan pertanian. Tanah dimanfaatkan sebagai media tanam. Udara dimanfaatkan sebagai sumber karbon dioksida untuk berfotosintesis dan oksigen untuk pernapasan makhluk hidup. Kotoran hewan dimanfaatkan untuk pupuk tanaman, dan kerbau dimanfaatkan sebagai bahan makanan dan sumber tenaga bagi para petani. Selanjutnya, pola irama dan ketukan. Pola irama adalah panjang pendeknya bunyi sebuah lagu. Pola irama terbentuk dari bunyi nada yang teratur dan berulang-ulang. Panjang pendek bunyi atau nada dihitung berdasarkan ketukan. Ketukan-ketukan tersebut disajikan dalam bentuk irama. Biasanya, birama ditempatkan pada awal musik, serta tanda birama berisi dua angka, atas dan bawah. Angka yang di atas menunjukkan jumlah ketukan pada setiap ruas birama, sedangkan angka yang di bawah menunjukkan satuan nilai not yang dijadikan sebagai patokan tempo. Birama terdiri atas beraneka macam, diantaranya birama 2/4, 3/4, 4/4, dan 6/8. Birama 2/4 artinya terdiri atas dua ketukan. Birama 3/4 artinya tiap birama terdiri atas 3 ketukan. Birama 4/4 artinya tiap birama terdiri atas 4 ketukan. Birama 6/8 artinya tiap birama terdiri atas 6 ketukan. Beberapa contoh lagu dengan biramanya. Birama 2/4 contohnya Hari Merdeka, Lagu Nasional, dan Cuk-Cuk Priok dari Kalimantan Barat. Birama 3/4 contohnya Burung Kakak Tua dari Maluku dan Tumpi Wahyu dari Kalimantan Tengah. Birama 4/4 contohnya Gunung Jempa dari Aceh. Birama 6/8 contohnya Naik-naik ke puncak gunung dari Maluku. Suatu ketukan dapat kamu tentukan dengan bunyi-bunyi tertentu. Bunyi yang dihasilkan dapat berasal dari internal dan eksternal. Bunyi internal dihasilkan dari tubuh kita, seperti bertepuk tangan, menepuk paha, dan mengentakkan kaki ke lantai. Bunyi eksternal dihasilkan oleh alat musik seperti gendang, gitar, tamborin, dan drum.